meningkat. Jadi kalau kadang-kadang kita hanya pakai satu volatil, kemudian mau kita stop, kita ganti yang lain. Kalau cuma satu vaporizer kita butuh pindah-pindah, ya kan? Makanya kemudian diciptakan lagi ada alat yang menyediakan 2 buah vaporizernya, kayak gitu-gitu ya. Terus walaupun berkembang tapi prinsip sama, ya, prinsip kerja mesin anestesinya sama, yaitu mengubah cairan volatil menjadi gas inhalasi. Ya, kalau untuk inhalasi kan agen anestesinya dalam bentuk volatil, cairan yang mudah menguap. Ya, bagaimana dari cair itu bisa dia menguap? Ini yang bekerja mesin sini. Ya, ini adalah area breathing. Karena mesin anestesi hanya mengubah tadi cairan volatil menjadi gas, tapi dia nggak tanggung jawab untuk mengalirkan, ya, memberi tekanan dan segala macam. Ataupun pada pasien-pasien yang dilakukan anestesi umum dengan nafas kendali, ya, dia tidak bisa mengalirkannya langsung secara optimal. Dia butuh bantuan dari ventilator. Ya, makanya mesin anestesi banyak yang sudah dilengkapi dengan mesin ventilator supaya bisa bekerja juga pada saat dilakukan tindakan anestesi umum dengan nafas kendali. Ya. Kemudian ketika pasien tidak bisa bernafas sendiri, yang bertanggung jawab untuk membangun mesin paru-paru itu siapa? Ya, ventilator di breathing ini, di area breathing ini yang bekerja. Ya, karena mesin hanya mengubah tadi cairan menjadi gas. Ya, kemudian menyeting dia mau keluarnya berapa banyak, kemudian untuk pernafasan berapa kali dan lain-lain. Ya, perjalanan alirannya ketika ini dari cairan sudah diubah menjadi gas, dibantu oleh pernafasan, dia akan keluar dari mesin, masuk sebagai gas inspirasi ke pasien. Kemudian pasien ekspirasi, bukan keluar ke udara bebas kita, tapi dia akan masuk lagi ke mesin. Ya, begitu terus alurnya. Ya, intinya seperti itu. Ya, makanya ini disebut sebagai lingkaran, cycle. Ya, karena muter seperti itu. Ketika dia ekspirasi, si pasien ada gas yang tidak boleh dihirup kembali. Apa? Karbon dioksida, CO2, gak boleh dia terhisap lagi ke pasien. Apa yang berfungsi untuk mencegah supaya CO2 gak masuk lagi ke pasien? Ada isoda lain. Ya, ada warna pink, kayaknya ada juga warna hijau, apa ya, apalah. Tapi ketika dia menjadi pudar, memudar, memutih, itu tandanya kemampuan dia sebagai absorben penyerap dari CO2 itu semakin kurang. Ya, sehingga kalau misalnya dalam satu tabung kira-kira udah 1/3 yang warnanya putih, udah memudar, nah itu lebih baiknya diganti. Kalau enggak, nanti resiko CO2 itu terhirup kembali oleh pasien lebih besar. Kalau terhirup lagi ke dalam tubuh pasien, akan terjadi keracunan CO2 dalam tubuh, dalam aliran darah. Gak bagus itu buat pasien, untuk pernafasan pasien. Ya, jadi yang harus diperhatikan salah satunya adalah saya bilang tadi untuk prinsip kerja seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang tidak membutuhkan, kalau misalnya anestesi umum tapi kita hanya menggunakan nafas spontan pasien, ya, berarti kita tidak usah memfungsikan si ventilator, ya, karena ventilator itu fungsinya untuk dia bisa gas keluar, tapi supaya dia masuk kan si pasien itu nggak bisa bernafas sendiri, dia tidak bisa menghirup sendiri, nggak bisa, gitu nggak bisa, ya kan? Sehingga harus dibantu oleh si ventilator, sehingga akan ada tekanan yang diberikan ke paru-paru. Yang ngatur adalah ini,
Yang ngatur dia inspirasi, ekspirasi adalah mesin ventilatornya. Ya, tekanannya seberapa besar dia yang akan ngatur. Ya, kalau misalnya kita memakai nafas spontan, berarti untuk tekanan ventilator kita matikan, pasien kita berikan pernafasan lewat face mask atau lewat nasal kanul. Ya. Terus habis itu apa? Kelengkapan. Ya, kelengkapan ini namanya display untuk mesin anestesinya. Ya. Nanti biasanya bagian atas ini ada yang namanya monitor pasien. Ya, yang kotakan gitu, ya. Itu monitor untuk monitor hemodinamik pasien. Jadi kayak tekanan darah, mungkin ada suhu, nadi, terus pernafasan, EKG, ya. Grafik EKG-nya semua muncul di monitor hemodinamik. Tapi kalau ini adalah display alatnya. Ini mesin. Ya. Jadi berbeda dia antara monitor dengan yang display sini. Kalau kamu mau lihat tekanan darah pasiennya berapa, nadinya berapa, ya lihatnya di monitor, jangan nyarinya di sini. Kagak bakal nemu sini, ya. Di display itu adanya apa ini? Nanti kita akan lihat. Kan ibu baru nyampe ini. Waktu kita masih lama loh. Santai-santai dulu, ya. Ya, itu namanya display. Kemudian ini tadi apa namanya? Vaporizer. Vaporizer. Ya, vaporizer ini satu tabung ya untuk satu jenis volatil. Nggak boleh misalnya ini bekasan sevofluran terus kamu mau masukin desfluran di sini, nggak boleh. Ya, tempat sevofluran ya sevofluran, tempatnya isofluran isofluran. Bu, terus kalau misalnya ini mau dikasihnya yang desfluran atau yang lain gimana caranya? Ini bisa kita lepas pasang. Ya. Tapi jangan nyuruh ibu lepas ya, kagak berani ibu. Nanti kagak bisa masangnya. Ya, tapi ini intinya waktu itu pernah dijelaskan oleh dari mesinnya, ini di unlock terus nanti dia diangkat bisa diganti, ya, sesuai dengan kebutuhan mau gasnya apa. Kemudian ini untuk memasukkan cairannya, ya. Jadi kemasan cairannya itu dia kayak bentuk botol obat batuk gitulah ya, paling cuma segini bentuknya. Nanti dia ada yang bisa langsung dimasukkan, dia sesuai sama si ininya tempatnya. Jadi kalau misalnya dia bisa langsung dimasukkan, dia langsung masuk, cairannya langsung keluar ngisi di sini kelihatan. Ya, ada juga yang harus dikasih corong dulu, posisiin ke sini, diputar sedikit langsung blek, nah dia baru keluar cairannya. Ya, macam-macam. Tergantung juga jenis-jenis mesinnya. Nah, ini harus pada saat persiapan ini harus dicek. Ya, ada nggak isinya? Kamu mau pakai nanti saya mau pakai sevofluran tapi kagak diisi, ya nanti kelabakan, ya jadi harus dicek diisi. Terus habis itu untuk nyeting berapa gas yang kita berikan ke pasien adalah dengan memutar ini, ya. Tapi ini ada safety lock-nya, ya, karena dalam penggunaannya ke pasien hanya boleh satu jenis. Gak boleh kamu kombinasikan antara sevofluran sama isofluran, ya, rasa nanas sama stroberi gitu, ya, nanti keracunan jadinya, ya, kacau. Jadi kalau pakai sevofluran ya sevofluran, pakai isofluran ya isofluran. Kalau misalnya dalam pembedahan awal kamu pakai sevofluran, habis itu dari tengah pembedahan ke akhir kamu pakai isofluran, silakan, tapi penggunaannya ya salah satu gantian, ya, nggak bisa digunakan secara bersamaan. Untuk mencegah penggunaan secara bersamaan, makanya ada safety lock-nya. Artinya kalau misalnya ini semua dalam kondisi off, ya, kalau kita mau muter kita pencet dulu baru kita puter. Ini juga kita pencet dulu on-nya baru kita puter. Misal kita mau muter ini dulu, ya, sevoflurannya. Kita puter, dia kasih misalnya 2 ini, walaupun udah kita on-in, ini nggak bisa muter, mentok dia. Karena dia udah kekunci, karena ini udah kebuka, ya. Kalau misalnya kita mau buka yang isofluran, kita kasih 2, 3, ini nggak bisa kita buka, gitu ya. Jadi safety lock-nya di situ, mencegah, ya, kali aja ada orang iseng-iseng, ya kan,
lagi nggak ada kerjaan, muter-muter di sini, ya kan? Nah itu mungkin itu memang terjadi sebelum kita saat ini, sehingga mesin-mesin ini berinovasi kayak gini, ada safety lock-nya kayak gini. Mereka seperti ini kan pasti ada pengalaman sebelumnya, ya kan? Ada kekurangan sebelumnya disempurnakan di mesin-mesin yang berikutnya. Itu untuk vaporizernya. Kemudian ini untuk gas, ya. Gasnya di sini ada, ini harus di off-kan dulu, ya. Gas di sini ada O2 sama NO2. Kalau ini juga ada safety lock-nya. Kenapa? Karena setiap kita menggunakan N2O harus dibarengi dengan O2, ya kan? Karena perbandingannya berapa N2O sama O2? 70 banding 70 banding 30, 60 banding 40, 50 banding 50, ya pokoknya perbandingannya seperti itu. Kadangkala ketika kita membuka N2O, O2-nya lupa dibuka, ya. Nah, karena itu makanya diciptakan ketika kita buka N2O, si O2 akan bergerak, ikut naik, ya. Ininya akan naik juga. Nih, ya, warna emasnya ketika kita bukanya ke arah berlawanan jarum jam. Kalau lupa nih, ada tanda ini semakin kesini kan semakin lebar nih alisnya, ya, berarti dia semakin besar membuka. Kalau ke kiri dia semakin kecil, berarti dia menutup, ya. Kalau kita buka N2O, O2 akan terbuka. Tapi kalau kita nanti mau buka hanya O2, N2O dia diem, ya, karena nggak ada resikonya ketika O2 kita naikkan, ya, nggak perlu juga N2 harus barengan. Kemudian juga ada situasi-situasi khusus yang kita hanya ingin memberikan O2 doang, ya, tanpa N2O. Jadi N2O-nya kita tutup, O2-nya kita naikkan, kita buka, gitu ya. Misalnya pada saat ekstubasi, ya, kita mau memberikan O2 yang lebih banyak, N2O-nya kita udah hentikan, ya, karena udah mau selesai pembedahannya, kita hanya naikkan O2-nya saja, gitu ya. Sama ini LPM-nya, ya, liter per menitnya, artinya ini adalah jumlah gas yang kita alirkan dalam waktu 1 menit, ya, liter per menit. Tapi bagaimana dia bisa masuk dihirup sama pasien? Kalau misalnya NaCl atau simple mask atau yang lain-lain kan itu dihirup sama pasien, ya kan? Tadi karena ini pasiennya nafas kendali, berarti yang akan memaksa dia untuk menjadi inspirasi adalah mesin. Kemudian yang akan mengeluarkan ekspirasi lagi juga adalah mesin, ya. Kemudian ini tekanannya. Tekanan akan tergantung dari tidal volume. Tidal volume setiap orang berbeda-beda, ya, karena compliance paru setiap orang berbeda-beda. Penghitungannya tidal volume bagaimana? Berat badan dikali tinggi badan. Tinggi badan, nyari berat ideal. Berat badan dicari, ya. Tekanan darah, tidal volumenya berapa, ya, rumusannya, ada konstantanya. Besok kalau evaluasi dapat persiapan mesin anestesi harus tahu kalian berat badanmu berapa, jadi tidal volumemu berapa. Karena akan mempengaruhi nanti pemberian APL kita, pemberian tekanan pernafasannya mau berapa, ya. Ini bukanya juga sama tadi, tapi ini membesarnya ke arah kanan, ya, searah jarum jam. Ini bukanya dari mulai 5, 10, 20, 30, 50 sampai 70 paling maksimal, tapi jarang kita buka sampai 70, ya, karena tekanannya terlalu besar ke pasien, lebih beresiko pada semi open. Jadi kita ada yang terbuka dan ada juga yang agak tertutup. Misal kita mau kasih 20 nih, berarti 20% dari tidal volume pasien. Misal tidal volume pasiennya 500, berarti 20%-nya dari 500 itu akan kita berikan sebagai tekanan untuk pasien. Tadi kan total semuanya 70 untuk APL maksimalnya. Berarti yang 20 udah masuk ke pasien, sisanya 50-nya, 50 dari 500 tadi, dari tidal volume dia akan dibuang tekanannya dibuang oleh mesin, ya, tidak akan masuk ke pasien. Gitu. Jadi pasien mendapatkan tekanan yang sesuai dengan tidal volumenya, ya.
Terus alat ini kalau mesin ini berfungsi dia yang ngembang ngempis ya. Ya tadi dia akan memberikan tekanan terus direlaksasikan. Kasih tekanan, relaksasikan supaya ada proses inspirasi dan ekspirasi ya. Itu untuk ini soda lem tadi sudah kita bahas ya. Ini untuk jalur inspirasi, ini nanti untuk yang ekspirasi. Ini adalah humidifiernya. Humidifier itu untuk kelembapan ya. Kalau nggak di sini, kalau di ambubek di sana dia ada yang deket face mask itu dia punya humidifier. Fungsinya supaya gas yang kita berikan ke pasien itu kelembapannya sudah terjaga. Oksigen itu kan kering, gasnya kering. Ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, baik itu lewat hidung atau lewat mulut, kita punya banyak mukosa-mukosa ya. Mukosa itu kan sebagai barrier kita, perlindungan tubuh kita dari bahaya-bahaya yang ada di luar ya. Nah, kalau oksigen itu terlalu kering, dia akan merusak mukosanya. Jadi lapisan mukosa yang tadinya ada lendir-lendirnya, licin, agak basah, itu akan kering. Lama-lama dia akan ngikis ya, jadinya luka. Nah, itu nggak boleh, makanya sudah dilengkapi dengan humidifier untuk melembabkan. Kalau teman-teman ingat tabung gas ya kan, ada tabung yang harus kalian isi air. Nah, itu sebenarnya adalah cara untuk melembabkan udara, melembabkan oksigen yang kita masukkan ke pasien ya. Makanya kalian harus isi terus airnya sesuai dengan kapasitasnya, nggak boleh dia terlalu sedikit itu, supaya jangan sampai oksigen yang masuk itu kering dan merusak mukosa ya. Jadi ini sudah disiapkan juga oleh mesin. Kemudian berikutnya adalah area pergas-gasan ya, ada di bagian belakang mesin. Sini, ke sini, boleh mendekat ke sini. Bagian belakang adalah area gas dan kelistrikan ya. Nggak kelihatan yang sama? Kemana lagi kita ya? Sudah merapat? Ini adalah area gas dan listrik. Listrik sama ya seperti yang lain-lainnya, semua mesin, semua alat dia harus ada kelistrikannya, tapi juga dia sudah menyimpan cadangan ya, cadangan listrik, walaupun penggunaannya ya tidak bisa terlalu lama ya, karena namanya juga cadangan ya. Tetap dia harus disambungkan ke sumber listrik. Kemudian untuk gas di sini ada N2O, ada O2. Kadang-kadang ada juga mesin yang menyediakan air atau udara ya sebagai gasnya. Nah, itu tergantung dari mesinnya masing-masing. Warna ini sebagai upaya untuk meminimalkan kesalahan dalam penyambungan. Ya, bisa nggak sih maju ke depan lagi? Udah mentok ya? Op. Ya. Misal kita sudah punya ketetapan ya untuk O2. Kalau di sini sih kelihatan ya ada tulisan O2-nya. Nah, kalau misalnya untuk yang ke sini sebenarnya sih juga sudah ada tulisan O2-nya. Cuman kadang-kadang namanya manusia ya, kita suka hilaf, banyak hilafnya, makanya ditambahin dengan perbedaan warna supaya kita lebih waspada ya. Tapi ternyata dengan membedakan warna pun masih mungkin suka ada kejadian tertukar juga. Karena kan nggak boleh tertukar ya antara N2O sama O2. Bayangkan kalau tadi kita cuma mau ngasih O2 tapi ternyata alirannya adalah N2O ya, kan akan sangat berbahaya bagi pasien ya. Jadi selanjutnya tukang-tukang pabrik itu, pabrik yang menciptakan mesin, dia menginovasikan kembali. Caranya adalah salah satunya dengan ini, apa sih namanya ya sebutannya, Ibu dari tadi bingung. Apa? Kayak gembok sama kuncinya itu harus sama. Misal O2 dia bentuknya, bentuk colokannya itu bentuk O, maka yang akan disambungkan ke sentral gas kan biasanya di sini, di dinding sini. Yang akan disambungkan ke sentral gas untuk O2 itu ya juga harus bentuk O. Kemudian untuk apa namanya nih N2O misalkan ya, dia bentuknya kayak seperti huruf T, maka yang di sentral gas dia juga akan huruf T. Sehingga ketika misalnya yang O2 tadi bentuk O kita sambungkan, ya mungkin namanya kita hilaf, ngantuk segala macam, kita nggak konsentrasi, kita masukin ke yang T, dia kan nggak akan masuk. Kalau dulu sama bentuknya, mau semua gas itu bentukannya ya O semua. Nah, karena hanya dibedakan dari warna selangnya. Ternyata itu nggak cukup memberikan pengamanan, sehingga sekarang dibedakan tuh
lubangnya antara gas O2, N2O atau udara. Ya. Itu untuk gas. Kemudian selain kita pakai gas sentral yang ada di rumah sakit, kadang-kadang juga ada bagian untuk kita menyiapkan gas cadangan. Ini adalah untuk gas cadangannya. Ya. Ada O2, N2O, ini bentuknya tabung seperti biasa. Jadi kita pasangkan di sini, ya. Tabungnya kita pasang, terus ini kita kunci di sini supaya dia tidak jatuh, ya. Nanti alirannya sama, berarti ini disambungkannya ke gas yang sini, yang tabung, ya. Yang tadinya biasanya kita sambungkan ke mana? Sentral gas, ya. Terus sudah untuk gas, kita balik lagi ke depan. bolak-balik ya. Ini mundurin lagi. Jadi untuk persiapan tadi gas volatilnya sudah kita siapkan, ya, sudah kita pastikan terisi. Terus habis itu soda lainnya sudah oke. Manual, ya. Jadi kalau kita nggak pakai pasien, kita pakai bagging manual. Bagging manual, oh nanti ini mau ngejelasin ini ya, area yang sini. Bagging manual ini digunakan ya sesuai dengan namanya. Berarti kalau kita mau memberikan bantuan nafas secara manual, kalau tadi kita tekanan lewat sini, jadi bisa apa namanya ekspirasi. Kalau bagging manual berarti tekanan kita yang berikan, ya. Ini nanti aja di ini pemeriksaan kebocoran. Berarti ini sudah dipasangkan sirkuitnya, kemudian kita colokan sumber listriknya, ya. Sumber listriknya sudah nyala, kemudian apa bu? Christmas kayaknya di sini atau di sana. Ini dinyalakan. Nah, yang tadi nanya display, kan? Jadi setelah semua gas sudah kita sambungkan, kemudian listrik kita colokin, terus oksigen kita nyalakan ya, sumber gas oksigennya. Ini karena nggak ada sumber gas, jadi dia bunyi alarm seperti biasa ya, untuk menandakan kita bahwa ada hal yang tidak sesuai ya. Kayak ini nggak ada tidal volume karena ya memang nggak ada gas yang kita berikan ya. Fungsinya ini pertama, ini adalah untuk manual maupun auto. Jadi kalau misalnya manual, kita akan apa nih namanya? Akan setting sendiri ininya ya, mau berapanya karena manual. Tapi kalau IPPV ini sudah di setting normal. Jadi IPPV itu seperti model, jadi ventilator itu banyak modelnya. Model pernafasan maksudnya, bukan model mesinnya ya. Jadi dia mau yang dibentuk seperti apa pernafasannya. Kita berhenti dulu ya. Iya bu. Dia akan otomatis. Oh, frekuensi pernafasannya berapa yang normal ke pasien. Kemudian perbandingan inspirasi ekspirasinya berapa ya. Itu udah otomatis dia akan menyeting untuk pernafasan normal pada manusia ya. Tapi kalau kita manual berarti kita bisa setting sendiri, kecuali tidal volume tadi disesuaikan dengan apa? Berat badan pasiennya ya, dikali dengan konstantanya. Nah, carilah konstantanya berapa itu. Tidal volume besar kecil di sini ya, nanti disetting misalnya 500, 450, 480 di sini. Nanti ininya yang berubah angkanya ya. Kemudian I banding E itu adalah untuk inspirasi berbanding dengan ekspirasi ya. Jadi dalam bernafasnya pasien mau dibuat seperti apa nih perbandingan inspirasi ekspirasinya. Normalnya 1:2 ya kan. Kalau misalnya pasien mau dihiperventilasikan berarti dinaikkan ekspirasinya. Ininya dipencet, kemudian
segitiga hijaunya dipencet, dia akan naik untuk yang ekspirasinya. Kalau inspirasi selalu 1 kali, ya. Perbandingan 1 banding berapa, ya. Terus normal, kita balikin dulu ke normal ya. Tadi 1 banding 2. Kemudian kita pencet enter. Enternya agak lama. Frekuensi pernapasan manusia dalam 1 menit, ya. Normalnya 12. Kali per menit, ini untuk tekanan pernafasannya, ya. Jadi mau dibilang tekanan atau tidak. Itu kemudian untuk frekuensi pernapasan ketika pasien baru dimulai pembedahan maupun selama pembedahan biasanya kita setting frekuensi 12 kali per menit. Tapi kalau dengan nafas kendali, ya, dengan nafas yang kita kendalikan. Tapi kalau misalnya pasiennya kira-kira pembedahannya sudah mau selesai nih, udah tinggal mau dijahit bagian luar, kita harus sudah siap-siap, ya. Berarti gas anestesinya harus kita matikan, ya. N2O kita tutup, O2-nya kita naikkan, kemudian kita siap-siap untuk menyapih pasien, ya, supaya dia bisa bernafas spontan lagi. Ini udah ditutup kan otomatis dosis akan tambah berkurang, ya. Harapannya pasien sadar. Frekuensi, nah untuk tambah menyapih pasien dari ventilator ini, frekuensi bisa kita turunkan, ya. Misalnya jadi 10, jangan terlalu banyak juga ya turunnya. Kita jadikan 10 untuk apa? Supaya yang tadinya dia bernafasnya normal dalam semenit itu 12 kali, ini kita paksa supaya dia ada respon tubuhnya. Loh kok cuma 10 kali, ternyata aku agak sesek nih, sehingga dia akan terangsang, terstimulasi untuk bernafas. Yang tadinya nafasnya diatur semua, ya, 12 normal, sekarang dia udah mulai bisa bernafas tapi baru pelan-pelan dikit, baru belajar lagi. Kemudian kok dibuatnya hanya 10 kali, ya, per menit dengan alat masih kita bantu, namanya sapi kan bukan kita langsung lepas, ya, tapi kita tuntun dia. Kok ini cuma 10 kali, nah dia akan ada rangsangan untuk bernafas, ya. Terus habis itu display itu, ya, jadi kita siapkan dulu settingannya. Jadi pasien datang, ya, sebelum kita mulai induksi lain-lain premedikasi, kita siapkan alatnya sampai kita setting dulu tidal volumenya, ya. Ini sudah dibiarkan, ini sudah dicek, sudah masuk obat-obatannya, ya, tadi sebelum kita nyalakan. Kemudian habis itu kita cek kebocoran gas, ya. Ada beberapa alat yang mereka misalnya kayak yang merek Drager apa ya, itu dia bisa ngecek kebocoran itu otomatis. Jadi ketika kita pencet tombol dia untuk mengecek kebocoran, dia akan bekerja. Kalau misalnya ada kebocoran, dia akan ngasih tahu kita di display sini, ya. Tapi ada juga alat yang harus dicek kebocoran gasnya secara manual, ya. Kalau secara manual nanti ini yang berfungsi, ini namanya oksigen flash, ya. Oksigen flash itu kalau misalnya kalian mau ngecek kebocoran, kita bisa pakai ini. Caranya ini kita sudah pasangkan sirkuitnya, kemudian gas kan nanti akan keluar juga dari sini, ya. Ini kita tutup dulu pakai tangan kita aja, ya. Kemudian kita pencet oksigen flashnya. Karena ini kita tutup, gas itu kan nggak bisa ngalir ke sini, dia akan ngalir ke sini, ke baggingnya, ya, ke back breathingnya, dia akan ngembang, boom, gini. Kita lihat ngempes nggak dia, ininya. Kalau dia ada ngempesnya, berarti ada kebocoran di sirkuit. Jangan dipakai, ya. Satu pasti karena nantinya kalau ada bocor, dosis yang masuk ke pasien tidak maksimal. Kedua, akan ada polusi gas di dalam ruang obat tersebut, ya. Jadinya membahayakan petugasnya juga. Terus yang kedua, oksigen flash ini juga bisa kita gunakan pada kondisi-kondisi emergensi ketika kita mau memberikan oksigen murni
100% ya, karena oksigen yang di sini adalah oksigen kamar, kadarnya 21 ya, 21%. Sedangkan ini kita bisa memberikan oksigen 100% murni ya untuk pasien. Ini pada kondisi-kondisi emergensi. Kemudian yang di sebelahnya ini adalah settingan apa ya? Settingan sirkulasi yang mau kita pakai. Kamu mau pakai manual atau kamu mau pakai yang tadi sistem ini yang cycle ya. Makanya di sini tulisannya cycle. Nah, ini bisa diputar. Kalau kamu memang mau nyeting dia dengan pernafasan ventilator dan lain-lain dengan mesin ini, kita setting di sini. Tapi kalau misalnya nanti kita hanya mau ngasih dia N2O, nasal kanul ya, pakai nasal kanul doang lewat hidung, oksigen doang, kita pindah ke sini. Berarti aliran gasnya hanya dari sini ke pasien. Ya. Itu berarti untuk pasien yang sudah mulai nafas spontan. Ya. Jadi kita bisa berikan ke sini. Atau pada pasien-pasien anak di mana tekanannya itu dia lebih kecil ya dibandingkan orang dewasa, nah dia membutuhkan alat namanya Jackson Wrist yang disambungkan di sini supaya tekanan ke pasiennya juga tidak terlalu besar. Ya. Ini nanti disambungkan, ada konektornya, kemudian disambungkan ke ujung nasal kanul. Ya. Karena nasal kanul untuk masuk ke sini langsung terlalu besar, jadi kita butuh konektor. Ya. Itu untuk persiapan alat. Jadi nanti kalau pasien udah kita cek nih, tidak ada kebocoran gas segala macam, kemudian pasien sudah sudah terpasang ETT, di sini ETT-nya, nanti tinggal kita sambungkan, kemudian kita buka gasnya berapa. Ya. Gasnya mau dibuka berapa, kemudian O2-nya kita setting ya, kita buka O2O-nya. Terus tekanannya berapa ya, kita mulainya misalnya dari 20 ya. Sudah. Selama pembedahan ya udah kayak gini doang. Ya. Kapan kita menaikkan ini, kapan kita nurunin, naikin ini, nurunin ini, naikin ini, nurunin ini, tergantung monitoring kita. Ya. Karena TTV itu tekanan darah, kemudian pernafasan itu memberikan kita isyarat sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di pasien. Jangan sampai kita tahu pasien itu ngerasa nyeri setelah dia teriak. Kita bisa tahu, oh kok tekanan darahnya tadi normal, dia nggak ada riwayat hipertensi, semua bagus, kok tiba-tiba agak naik ya nih. Apa mungkin karena ada rasa nyeri ya? Ya kan, makanya fisiologi kalian kemarin semester kemarin kan harus jalan banget itu ya, supaya tahu nyeri itu prosesnya bagaimana ya, kemudian pernafasan itu gimana prosesnya, karena itu terlihat dari monitor ya. Nafas, kalau misalnya ada tanda-tanda dia mulai nafas spontan, kurvanya dia akan agak sedikit bergetar ya, tidak naik turun banget, tapi dia agak bergetar di respirasinya. Ya, kalau misalnya kelihatan kayak gitu, oh berarti dia udah ada nafas spontan nih. Berarti perlu ditambahkan untuk relaksannya, ya. Tambahin mungkin ini, ya. Hipnotiknya juga, relaksan kalau perlu lewat injeksi lakukan, ya. Kalau misalnya terus oksigen saturasinya kok turun, tambahkan mungkin O2-nya. Dan jangan lupa kalau misalnya oksigen turun, cek sambungan ETT sama mesinnya. Jangan-jangan ini lepas, ya, karena kan posisinya pasien nggak selalu seperti ini, kadang-kadang miring ke kiri, miring ke kanan, atau kadang-kadang balik ya, posisinya di bawah sini. Kalau misalnya dia pembedahannya kraniotomi, kalau nggak bagian sini ya gimana? Masa iya dokter bedahnya dari bawah? Kan enggak, ya kan? Atau pasien yang kita berdiriin ke sana ya agak sulit nanti ya, darahnya ngucur semua ke bawah ya. Jadi pasien harus kita balikan, kita yang harus prepare. Oh, ketika pasien dibalikan jangan sampai nih ETT kita akan ketekuk atau kelepas. Jadi kita harus monitor ya. Jangan buru-buru langsung naikin O2 tapi kayaknya nggak naik-naik ya, ternyata ininya lepas.
ya sambungannya kayak gitu ya. Apa sih? Oh, lagi gak enak badan. Oh ya duduk aja, ambil minum. Duduk di kursi aja. Kursi. Itu loh kursi merah itu. Nah, ngomong aja sama bolin mah, ntar kamu ngedablek apa namanya terlentang, pingsan, ibu yang bingung. Pusing banget nggak? Nggak, ya oke. Nanti kalau tambah nggak enak ngomong aja ya. Gitu ya. Terus nanti kalau misalnya dia sudah mau selesai tadi ya, misalnya kita ganti dia dengan pernafasan ini. Oh ini tadi harus kesini dulu. Terus kita ganti dia pernafasan spontan. Kita begging ya. Kita ganti dengan begging. Terus nanti bisa kita mulai ekstubasi. Ya jangan lupa tadi misalnya kita mau pisah jadi manual, kemudian frekuensinya kita turunin ya. Untuk bisa ngerangsang pernapasannya dia. Udah gitu aja untuk persiapan mesin anestesi. Tadi kalau misalkan yang lebih dipakai ISO apa Sevo atau ISO, yang mana? Ini semua bisa aja dipakai. Yang lebih sering dipakai, kita sering pakai sevofluran. Kalau isofluran itu biasanya lebih mahal harganya, ya. Kemudian kalau sevofluran itu dia untuk pemulihannya lebih cepat, ya. Jadinya waktu tunggu dia di ruang pemulihan itu nggak terlalu lama di RR, ya. Karena kita harus juga segera menyadarkan dia, jangan sampai jadi putri tidur jadinya, jadi kelamaan, ya. Makanya waktu timing kapan kita mulai nyapih dia, kapan kita mulai stop semua semua agen-agen anestesi itu, dan akan lama kelamaan akan belajar pengalamannya. Oh kalau udah tindakan terakhir kayak gini nih, udah mulai di tutup ya, supaya jangan terlalu lama. Kalau misalnya pasiennya udah selesai mau rampung tinggal ditutup pakai kasa, kalian baru nutup, ya kelamaan dia di ruang operasinya ya, karena nungguin buat ekstubasi aja kalian butuh waktu ya. Jadi sambil kita nunggu waktu untuk dia siap ekstubasi, sambil perawat bedah biasanya yang terakhir dia jahit kulit terakhir ya, kemudian nanti dia nutup luka. Nah dia selesai kita mulai, jangan sampai dia selesai kita baru mulai banget dari dasarnya ya, dari awalnya ya. Itu sih timingnya aja ya. Kalau misal pasiennya hipotensi itu ada pengaruh dari mesin atau cuman itu cor infus? Cor infus maksudnya dilasin gitu, tetesan infusnya. Yeah. Kalau misalnya pasien itu ada tekanan darah turun, hipotensi, bisa dia karena efek dari obat-obatan yang kita berikan, ya kan? Nah, bukan dari mesinnya, ya, tapi dari agen yang kita berikan. Makanya kita harus tahu misalnya kalau sevofluran atau isofluran atau desfluran itu menyebabkan tekanan darah menurun nggak ya, hipotensi nggak ya. Ketika misalnya secara teori kita tahu nih kalau salah satu agen yang kita berikan itu bisa menyebabkan hipotensi, berarti masalah anestesinya adalah resiko misal cardiac output menurun, ya kan? Karena secara teori kita udah tahu nih kita mau pakai ini resikonya apa, ya, sehingga apa yang nanti kita harus persiapkan intervensinya. Apakah terapi cairannya kita tingkatkan atau kita sampai butuh ada obat untuk meningkatkan tekanan darahnya, ya kan, sambil dilihat nadinya juga ya, karena ada beberapa yang misalnya tekanan darahnya turun tapi nadinya meningkat. Nah apa obat yang harus kita berikan, ya, disesuaikan dengan kondisi pasien gitu ya, untuk kita menstabilkan kembali TTV-nya dia ya. Itu yang lain cukup? Oke, kita ganti ke sebelah. Untuk selesai, ketika pasien sudah selesai ekstubasi dan lain-lain, kita matikan ya, kemudian kita rapihkan kembali alat-alatnya ya. Dan kelas kemarin ada yang nanya untuk sirkuit-sirkuit ini diganti nggak Bu? Ini kalau untuk pasien yang memang tidak beresiko ada penularan, sirkuit ini tidak diganti ya. Tapi kalau misalnya dia pasien-pasien khusus, misalnya seperti pasien dengan HIV/AIDS,
pasien dengan HBsAg, ya, pasien apalagi sekarang dengan COVID, ya, itu harus diganti. Atau mungkin kalau misalnya diganti ini mahal gitu ya, nanti memberatkan biaya pasien. Misalnya mereka harus tutup dengan pelapis kayak gitu-gitulah ya. Atau mungkin mereka ada saringan udara khusus sendiri saat ini untuk mencegah kontaminasi kayak gitu-gitu ya. Sudah? Penting bos, penting bos. Kelamaan. Patin. Oh, di situ ada kali. Oh, 7 juga ada. Mana. Prematur ting. Bukan. Ini penghitungan untuk diam ininya, kedalamannya. Ya, ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi kalian mau pakai yang mana ya tergantung dari usia pasienmu, ya, anak, dewasa atau apa. Kemudian bentuknya ada ini yang namanya blade bentuk lurus, ada yang bentuknya lengkung, cuman nggak ada di sini. Bentuk lengkung ini sama semua, tapi ini cuman ngelengkung, lebih ngelengkung dia, ya. Nah, ini penggunaannya ya tergantung dari struktur anatomi saluran nafas pasien, nafas atasnya seperti apa. Makanya kenapa kalau pada bayi neonatus lebih sering yang digunakan adalah yang lurus, karena memang bentuk anatomi saluran nafasnya yang berbeda dengan orang dewasa. Kalau dewasa biasanya lebih banyak pakai yang lengkung, ya dia lebih enak. Kalau misalnya anak-anak itu karena lidahnya lebih besar ukurannya dibandingkan dengan orang dewasa, ya, sehingga dia harus pakai yang lurus supaya supaya mudah kita untuk memvisualisasikan, ya. Kalau yang lain-lain bentuknya sama, tetap ini ada kayak jalur ini untuk nuntun kita ketika nanti kita masukin ETT-nya, ya. Di sini ada lampu, ya. Bapak-bapak didengar apa enggak? Ditaruh dulu. Ini lampunya, nanti kita harus cek dia berfungsi atau tidak, ya. Terus ini sudah ngecek fungsinya, ini ada baterainya di dalam sini, ya. Jadi pastikan memang ada baterainya, ya. Ada 2 kalau nggak salah, ya. Pada saat persiapan jangan cuma ukurannya yang dipastikan, tapi juga lampunya, baterai, kemudian kita cek lampunya, ya. Lelah dia sama ibu, sulit. Apa susu ibu yang lelah? Dua-duanya. Ya. Nih. Nah, ini udah lama-lama juga lelah dia lampunya. Lama-lama redup, ya. Kelihatan lampunya nyala, ya. Nah, ini harus dicek sampai lampunya, ya. Jadi jangan cuma ukurannya doang, dilihat lampunya nyala apa enggak. Kalau nyala tadi terang atau enggak, kalau redup ganti deh baterainya. Ya, jangan sampai kita lagi mau memvisualisasikan nggak kelihatan, nah, mati dia sudah. Terus ibu nggak bisa nanti kalian ngeliat. Coba satu. Berikan terlebih dahulu, kalau misalnya ada premedikasi, diberikan premedikasi, misalnya kemarin misalnya midazolam untuk ininya, sedatifnya, kemudian fentanyl, ya, diberikan sesuai dosisnya, kemudian induksi, ya, dengan propofol untuk mempermudah kita untuk menghilangkan kesadarannya pasien supaya memudahkan kita dalam pemasangan intubasi. Karena kalau misalnya pasiennya belum hilang kesadarannya, kita akan sulit untuk melakukan intubasi karena pasti akan ada perlawanan dari pasien, ya. Kamu masukin jarimu ke dalam aja belum nyampe sini aja kamu udah ada refleks muntah kan, ya. Apalagi pasien yang kita masukkan laringoskop. Kemudian ibu agak-agak gugup sebenarnya loh. Berarti ibu nggak cocok jadi artis, ya. Cocok lu. Nah. Nah, kalian dari kemarin juga pada di videoin semua. Terus apa ya? Induksi, ya, sudah kita berikan, kemudian sambil kita cek monitoring kedalaman
anestesi pasien, ya. Kemudian kalau misalnya diperlukan kita mau tambahkan relaksan, ya, relaksasi otot, silahkan diberikan. Kemudian kita lihat pasien sudah mulai menurun kesadarannya, kita berikan bantuan oksigen, ya. Kita berikan bantuan oksigen. Jangan lupa kita misal udah panggil Pak, udah nggak ada respon, ya, tapi bola mata masih bergerak ya, berarti dia masih stadium 1. Untuk kedalaman anestesi kita pasang face masknya, jangan lupa bentuknya huruf C, kemudian 3 jarinya di bawah, ya. Ini neken, ini apa namanya nih? Yang 3 jarinya, ya, bentuk E-nya di mandibulanya, ya. Ini kemudian posisi pasien, ya, kita posisikan, kemudian kita kasih bantuan oksigen, ya. Tunggu 2 sampai 3 menit, ya. Ini untuk preoksigenasi, karena pada saat tindakan ETT, intubasi, dia tidak akan mendapatkan oksigen sama sekali, ya. Depresi pernafasan sudah terjadi, ya. Jadi kita harus kasih dulu oksigen sebanyak-banyaknya, ya, sambil kita nunggu stadium untuk melakukan intubasi. Stadium berapa? 3. Stadium 3 plana 2, ya. Apa tandanya? Berarti sudah tidak ada pergerakan bola mata, respon udah pasti nggak ada, tidak responsif, ya. Nyeri tidak ada, kemudian pergerakan bola mata dia sudah tidak ada. Kemudian kalau kita kasih refleks bulu mata dia sudah tidak ada, sudah hilang. Nah, kalau di laringnya itu otomatis dia sudah tidak ada refleks laringnya. Jadi ketika kita masukkan intubasi dia sudah tidak ada perlawanan, ya. Kalau sudah, ya, kita bisa langsung mulai untuk intubasinya. Posisi pertahankan, kembalikan lagi, ya, posisi sniffing pasien. Kalau misalnya tidak ada jejas, luka segala macam di wajahnya bersih, ya, licin, mulus, glowing, ya. Tapi kecuali luka-luka bekas jerawat itu nggak apa-apa, kita posisikan head tilt, chin lift, ya. Tapi karena kita tidak ada kecurigaan dia ada fraktur tulang belakang. Tapi kalau misalnya dia ada luka-luka kayak bekas jatuh atau ada lebam dan segala macam, kita curiga dia ada cedera servikal. Jadi jangan dilakukan head tilt, chin lift. Kenapa? Karena bagian sini nggak cover sama tangan kita, ya. Jadi takutnya pas kita dengakin gini, sini tambah retak, ya, tambah cedera. Jadi kalau misalnya ada luka-luka, kita curiga dia ada cedera servikal, lakukan head tilt, chin lift, ya, untuk memposisikan pasiennya, ya. Sudah posisikan, bed juga kita sesuaikan ketinggiannya, ya, kira-kira di bawah dada bawah kita, supaya tekanan kekuatan kita ada, kita juga nggak kesulitan, nggak bungkuk-bungkuk atau kita ketinggian malah sama pasiennya, ya. Jadi kita sesuaikan bednya dengan kita. Pakai sarung tangan, kemudian disiapkan alat-alatnya, ya. Kalau nggak kidal, megang laringoskop dengan tangan kiri, ya, karena tangan kita yang akan memasukkan ini ETT-nya, ya. Kalau kamu pakai ini, memang kekuatan tangan kanan kita lebih besar dibandingkan dengan kiri, tapi kamu jadi kagok masukin ini, ya. Lebih enak kalau misalnya, makanya mulai sekarang latihan, ya, lengan, supaya jangan sampai nggak bisa ETT karena nggak kuat ininya, ya, naiknya. Apalagi yang kecil-kecil, ya, bukan berarti yang kecil-kecil tenaganya nggak ada, ya. Kok dia nggak mau lagi? Berarti benar. Ngantuk. Tapi mau berapanya? Berarti ditambel. Mau duduk. Ibunya aja berdiri. Ya ilah, nambel baterai juga di videoin. Tahu Bu. Kalau itu penting. Kalau itu penting.
lagi. Ini lanjut lagi berarti tadi sekarang. Ininya ya, Ini udah karatan. belum sih kayaknya tapi menuju. Oh Nah. iya, Ininya. mungkin dia karena alkalin sama Beda, itu iya. mungkin jadi dia nggak CS-an. Ya. Sampai mana tadi? Sini ya? Iya, Bu. Kalian loh, masya Allah. Mana nih? Dari jangan deket-deket banget ya. Nanti kalian dapat melihatnya. Dari mulut sebelah kanan kalian susur. Jadi disusur, susur itu apa? Telusuri. Iya, diarahkan ke tengah sambil lidah itu kita singkirkan. Ya. Jadi lidahnya sambil disusur ya sampai sudah di tengah. Ini lubangnya. Oh iya, ini baru mantep, tadi nggak kelihatan yang kelas sebelum kan udah redup. Nah ini nanti kalian lebih jelas lagi kalau ngelihat Langsung. apa ya, ngelihat di YouTube kan banyak Iya. yang animasi tapi jadi kalian bisa ngelihat dalamnya. Jadi ketika ini masuk nanti habis lidah kita angkat ya, kalian akan nemu kayak apa, topi, bentuknya itu kayak topi laki-laki itu kan agak ngelengkung gini. Nah itu kalian akan lihat itu adalah vocal cord kita ya, vocal cord. Nah kalau kamu udah ketemu itu yang kemudian harus kita angkat ya. Kalau vocal cordnya udah kita angkat, dia akan apa namanya ya, ketemu ininya, lubang trakeanya jadinya ya. Kalau misalnya itu nggak keangkat, ya kita nggak akan ketemu lubang trakeanya ya. Hati-hati kita masuknya ke esofagus, ke saluran pencernaan, karena kita harus masuknya ke epiglotisnya ya. Kemudian ngangkat ini diangkat, bukan dijungkitkan. Kalau dijungkitkan itu kita masuk terus kita giniin ya, ini dijungkit. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita dorong. Ya, kita angkat dia. Kenapa nggak boleh dijungkitkan? Kalau pantom ini nanti robek ya, jadinya harus ganti. Kalau misalnya pada manusia mungkin nggak akan sampai robek karena ini juga nggak tajam ya, nggak runcing. Cuma tujuan kita untuk ngangkat itu topinya supaya kelihatan lubang trakeanya jadi nggak tercapai kalau kita jungkitkan dia ya. Jadi harus didorong, diangkat ya. Kayak tangan ini jangan nguak-nguak bibirnya ya, ini karena pantumnya orang ini. Sini. Nah, nanti kalian akan lihat lubangnya. Muter ke sini yang mau lihat. Ini disingkirkan dulu. Dari sini ke sini, sono ininya. Oh, ini disingkirin bisa nggak mesinnya, Mas? Satu-satu melihatnya. Kelihatan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu yang akan kita masukkan EPP-nya. Gantian. Yang ada lubangnya ya. Jadi bukan yang di bawahnya lagi, kalau di bawahnya lagi dia pakai esofagus jadinya. Nah yang ada putih-putihnya lah, ya. Ini sih Yang di dalamnya sih ini ya, Mbak. di dalamnya lagi, nih yang ininya nih. Yang ini. Ya. Ini kan ini topinya nih. Iya. Yang saya bilang tadi Iya. vocal cordnya. Nah ketika ini dibuka, nah dia tampilannya gini, kayak segitiga gitu ya. Iya. Makanya kalau dia Oh, kelihatan patinya ada cuma sini. skor 1, wis gantiannya Pasti dulu. aja tubruk-tubrukan ini nggak Ibu. kelihatan. Ya, kan lubang itunya kecil. Nah, kira-kira sampai sini sajalah. Ya, ini sudah masuk ya. Terus kita lepaskan ininya, laringoskopnya, stiletnya, mandrinnya kita cabut. Kedalamannya kalau untuk laki-laki, perempuan, dewasa kurang lebih 21 sampai 24 ya. Jadi nanti misalnya nih anggaplah ini mana? Ini 21 lah ya, anggapin 21. Nah, nanti kita akan plester di sini ya untuk menandakan.
Sebelum kita fiksasi segala macam, kita harus cek dulu posisinya, ya. Sambil itu sudah, bagusnya ada temennya satu lagi untuk kasih bagging, ya. Nah ini kalau bisa ini yang dilepas, jadi kita kasih oksigen, ini yang lepasan, ya. Nanti disambungkan ke sini, ya. Jadi misal contoh ini nggak ada ya, cuman contoh doang ya. Nih coba sambil dipegang sininya, sini. Nah sambungannya, iya. Harusnya kalau misalnya pas ininya ukurannya ke sini nih bisa ya, cuman ini karena nggak pas jadinya harus kita pegang. Dia kasih nafas bantuan ya, ini kita cek apexnya paru kanan kiri, basalnya kanan kiri. Ketika dia kasih gas di sini kan akan kedengeran, sama aja kayak kita lagi giniin nafas kan, ya. Kedengeran nggak? Kalau nggak kedengeran mungkin kita salah masuk lubangnya, ya. Kalau misalnya kedengeran tapi agak lebih keras yang sebelah kiri Bu daripada kanan, harus diperbaiki, ya, harus sama. Karena kalau misalnya sebelah kiri lebih kedengeran, pada saat kita inspeksi hanya melihat itu aja kelihatan, dada sebelah kiri pasti lebih ngembang daripada yang sini. Sama-sama ngembang tapi yang satu sampai sebelah sini, yang satu cuma segini, nanti gini, ya. Kalau itu terjadi, maka yang harus kita lakukan ini copot dulu, kemudian kita coba tarik, karena mungkin dia akan masuk ke salah satu bronchiolusnya, ya kan, karena pas percabangan mungkin kita terlalu dalam, ya, walaupun tadi kita udah punya ancang-ancang sekitar 20-21 ya, tapi balik lagi setiap manusia berbeda-beda, ya, mungkin kita terlalu dalam ke salah satu, kita agak keluarkan sedikit, kemudian kita cek lagi, ya, lihat lagi kanan kiri pengembangannya semua sudah oke, kedengarannya seimbang semua, baru kita fiksasi, ya. Berarti kalau ini sudah oke, ini bisa kita sambungkan ke ventilator, ya, sambil kita nyalakan gasnya yang kita butuhkan. Nah ini biasanya nanti ada kayak tiang penyangga juga buat dia gini, ya. Coba pegang. Terus baru kita fiksasikan dengan udara. Kemudian kasih gudelnya. Pasang gudel jangan lupa ngadep dulu ke kita. Udah ngadep ke kita, dapat setengah ya. Baru kita putar. Ini bentar lagi Ibu matahin gigi orang ya. Udah dari kemarin habis pakai yang itu jelek, baru ini masuk semua ya. Ini untuk mencegah nanti dia gigit pada saat kita ekstubasi. Terus habis itu kita fiksasi gudelnya juga ya, karena kadang-kadang ini suka keluar ya, karena posnya kita kurang pas. Terus tadi mana batas kita, mau yang di 60 ini ya, dia kedalamannya kita kasih tandanya di pas di garisnya ya. Terus baru kita pasangkan ke sini, putar ya, panjang perlu tapi nggak usah diputar-putar sampai leher ya, repot nanti. Kita sama. Nah, biasanya kalau udah nyampe sini terus derdek. Karena tadi habis ini sih pakai kekuatan. Ya. Udah kayak gini selesai. Ya. Ini kita lakukan monitoring ya selama pembedahan. Nanti posisinya seperti apa. Makanya kadang kalau misalnya tadi yang Ibu bilang, kalau misalnya saturasinya turun, cek dulu ini sambungannya ya. Kadang-kadang ini suka terlepas atau mungkin ini udah ada yang ketarik. Nah kita kan bisa ngelihat dia kedalamannya berapa waktu kita pasang, terus pada saat itu berapa ya. Terus habis itu nanti kalau misalnya ini sudah mau diekstubasi, udah mau selesai pembedahannya ya, kita tutup semua gasnya, kemudian kita mulai manual lagi ya, tidak pakai mesin, tidak pakai alat, kita juga udah nggak perlu gas anestesinya lagi, kita bagging manual lagi ya.
mana tadi pura-puraannya. Bagging manual ya, sambil kita lihat upaya nafasnya dia. Ya. Nanti kalau misalnya sudah, sambil kita bangun, Pak. Udah selesai, Pak. Operasinya, bangun, Pak. Panggil namanya. Pak siapa ya? Pak Yanto, bangun Pak Yanto. Udah selesai, Pak. Sambil dikasih rangsang ini, rangsang nyeri ya. Di mana ya? Pak, bangun, Pak. Kalau kadang suka di sini ya, dikasih rangsang nyeri. Bangun, Pak. Misalnya udah kira-kira terus napasnya udah mulai oke, kita bisa lakukan ekstubasi. Lakukan ekstubasi nanti ya, dia udah mulai nafas normal. Kita buka dulu plesternya. Oh, ini dulu. Kayak Salah itu. Udaranya jangan lupa keluarkan dulu. Plester ya. Keluarkan ya. Lupa kan? Bersihin dulu, suction sebelum dilepas ya. Suction dulu. Suction, kalau kita tutup dia nyedot apa enggak? Enggak. Kan gitu. Oh iya deh. ngedot. Kenapa kalian kebalik-balik semua? Dari kemarin kelas pada kebalik-balik. Kalau kamu nutup, ini kan dia kan nyedot. Kalau kita masukin jangan ditutup dulu ya, masuk. Kalau kita udah mau keluarin baru tutup. Ya, makanya kenapa harus pakai handspoon? Kadang-kadang cairannya kena ke tangan kita ya. Jadi kalau misalnya ini suction harus pakai handspoon, kotor nanti tangan kita. Terus cabut ETT-nya ya. ETT langsung buang, nggak ada yang di 2 kali pakai. Kemudian kalau pasien udah tambah bagus ya, dia bisa menelan, sudah mulai bisa nelan Pak. Waduh, udah bisa nelan baru lepas bedelnya ya. Sudah pernafasan dibantu dengan oksigen ya, pakai nasal kanul. Udah itu aja sampai nanti dia dipindahkan ke ruang RR. Oke, seperti itu kira-kira untuk pemasangan intubasi. Kalau pakai LMA berarti tadi hanya kita posisikan pasien ya. Tadi dia ada cedera servikal, kalau apa? Kalau ada bengkak. Ada bengkak, ada ruam, ada luka ya, kecuali luka Bekas jerawat. jerawat, iya. Kecuali panu ya. Nah, itu kita kalau ada yang selain itu kita curiga dia ada cedera tulang belakang ya, cedera servikal. Sebenarnya bagusnya ya mau apapun itu ya lakukan aja jauh trust, tapi jauh trust itu berat ya lakukannya, karena ketika pasien itu hilang kesadarannya, bagian tubuh kita yang paling berat itu adalah kepala. Makanya kalian kalau ngantuk berat banget kan kepalanya ya, itu ya. Jadi amannya lakukan jauh trust ya, tapi kalau misalnya nggak kuat ya head tilt chin lift boleh dilakukan asal tidak ada cedera curiga cedera servikal. Posisikan, terus habis itu pasang dia ya. Ini kalau dia nggak mau mangap kayak gini ya, bisa terjadi pada manusia yang asli. Itulah yang dinamakan penyulit intubasi. Makanya ingat, salah satu tekniknya adalah kita minta buka mulut pasien, kita masukkan 3 jarinya dia ya, berdiri gini, jangan datar begini. Kalau datar begini mah sama aja, pasti masuk. 3 kalau dia bisa gitu. Nah, itu memudahkan kita dalam melakukan intubasi ya. Kalau kayak gini masa iya mau kita gerak gini kan ya. Nah, kalau dia memang tidak ada masalah kan gampang jadinya. Ini dimasukkan ya, kemudian dicek, kasih tadi oksigen, dicek kanan kiri sudah oke ya, kemudian baru kita fiksasi ya, sama plester juga di luar biasa ya. Ini yang disambungkan ke ventilasinya ya, pernapasannya gitu. Ada pertanyaan? Itu kekurangan dari LMA apa Bu? Kekurangan dari LMA, dia nggak bisa yang untuk pembedahan yang lama Nggak ya, boleh lama. kemudian tidak lama
Kalau misalnya pembedahan yang lama itu dia lebih dari 30 menit, 45 menit itu udah lama masuknya ya. Kemudian pembedahan besar, misalnya dia harus kraniotomi atau mungkin pembedahan abdomen yang luas ya, itu tidak boleh kita lakukan dengan LMA ya, karena resiko pasien cukup besar, sedangkan LMA itu kayak hanya sementara gitu ya, membantu sementara itu ya. Terus ada lagi? Terus berarti sebelum dipasang intubasi itu pasien sudah tidak sadar. dianestesi. Iya, makanya tadi syaratnya dia harus sampai ke stadium 3 kelana 2. Salah satu tandanya yang mudah adalah tidak respon terhadap bola mata, bulu mata ya. Gitu ya. Itu salah satu tandanya. Gitu. Dan jangan lupa reoksigenasi ya. Terus Kalau misalnya sementara pasang intubasi terus tiba-tiba saturasi oksigennya turun, itu turun, yang terjadi. stop ya, stop intubasinya. Jadi kadang-kadang intubasi kayak tadi ya, namanya kita belajar mah pantau normal-normal aja ya, langsung masuk segala macam. Kita udah masuk kayak tadi, pas kita ngecek, oh ternyata dia nggak kedengeran sama sekali, kita keluarin nggak kedengeran sama sekali, berarti harus kita lepas, kemudian kasih bagging lagi ya, kasih reoksigenasi lagi ya, dapat 2 menit ya, 1-2 menit, 3 menit, nanti baru kita coba lagi ya. Makanya kalau misalnya pun kita belum masuk, kita mau nyari epiglotisnya nggak dapet ya, itu sudah lama ya, misalnya bisa hampir 5 menit, lebih dari 5 menit, jangan diteruskan, jangan egois, jangan ego kita yang dikedepankan ya. Karena ini untuk keselamatan pasien, pasti dia saturasinya udah turun ya, lebih dari 4 menit dia nggak ada pernafasan sama sekali, nggak ada oksigen yang masuk, nggak ada inspirasi, pasti dia akan turun saturasinya copot ya, langsung kasih bantuan nafas lagi ya, kayak gitu. Makanya ketika sebenarnya sebelum prainteraksi itu ada, di dalam prainteraksi salah satunya juga adalah kita mengidentifikasi diri kita. Petugas kesehatan mau siapapun itu, dokter kah, perawat kah, penata anestesi kah, kita harus identifikasi kita mampu nggak, kekuatan kita apa, kelemahan kita. Oh saya udah berapa kali ikut ini ngasistenin, insya Allah saya pasti bisa. Coba, tapi kalau misalnya saya belum pernah sama sekali, ngeliat juga belum pernah, cuma waktu di lab doang, enggak dulu ya. Jadi jangan memaksakan diri, karena yang kita hadapi ya manusia ya. Saya udah mau berani, tapi tetap harus ada peningkatan ya. Jangan cuma observasi aja kalian 2 minggu praktek gitu ya, mau dapat apa juga ya. Tetap harus kita berani mencoba. Kalau misalnya belum yakin, minta didampingi ya. Kalau misalkan udah bekerja, kadang-kadang tetap kita ada waktu-waktu yang saat-saat kok kayaknya nggak yakin ya, melakukannya tuh nggak yakin, walaupun kalau kita sudah berpengalaman sekalipun ya, nggak apa-apa, ajak temennya ya. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan, teman kita mungkin bisa melakukan ya, gitu ya. Terus Intubasi dari awal pakai sarung tangan. pakai sarung tangan ya. Ibu mau tanya, ke pasien terpasang ETT, tapi ini agak melenceng Ibu. Pasien terpasang ETT itu bisa diangkat kasus pola nafas tidak efektif? Kalau misalnya pasien itu terpasang ETT, sebenarnya pernafasan pasti efektif, apalagi kalau dengan nafas kendali, karena pasti akan kita kendalikan pernafasannya. Tapi masalah anestesinya mungkin bukan di pernafasan tidak efektifnya, tapi lebih ke pemasangan ETT-nya. Misalnya resiko dia cedera atau apa ya, resiko terkait dengan pemasangan ETT-nya, nah itu bisa kita angkat. Nah, tapi kalau pola nafas, karena tadi ingat nggak waktu yang di mesin anestesi, apalagi kalau kita dengan nafas kendali, kita akan sudah kendalikan pernafasan dia ya. Tapi mungkin akan ada resiko misalnya terlepas ETT-nya atau apa ya, tapi kan bukan pola nafasnya yang akan bermasalah, tapi di prosedur pemasangannya itunya, resiko cederanya karena pemasangan ETT-nya ya, tapi bukan karena pernafasan dia. Atau kalau misalnya dia pasang
pasang ETT tapi nafas kendali nafas spontan, ya bisa saja dia muncul pola nafas tidak efektif di situ karena nafasnya tidak kita kendalikan, karena tetap dengan nafas spontannya pasien. Ya. Wish? Ada lagi? LMA tadi sama kayak ETT, cuma 1 kali pakai. Iya. Kalau LMA juga 1 kali pakai. Ya. Kalau ininya nanti pemeliharaannya, Belum kelar. pemeliharaan ini laringoskop nggak boleh selalu terpasang, ya, harus dilepas. Apa ya katanya? Nanti ngerusak gitu katanya. Ya. Baterainya cepat habis. Boleh nanti yang ditanyain ya. Ya, nggak boleh selalu terpasang. Jadi nanti ini yang dicuci lagi, dikeringkan, baru bisa dipakai lagi. Gitu ya? Udah? Yuk diberesin. Nanti Bu tungguin baru keluar. Nanti untuk minggu depan Ibu rencananya siapa PJ-nya nanti yang hubungin Ibu. Nanti apa ya? Kita janjian lagi, tapi kayaknya minggu depan akhir-akhir ya. Akhir-akhir minggu depan ya, Kamis apa Jumatnya. Karena Senin, Selasa, Rabu kayaknya boleh mau ngisi semester 5 dulu karena utang. Kita latihan sebelum evaluasi ya. Iya, itu dibawa juga lagi, dimasukin ke ininya lagi ya. Ini dibawa ke atas. Iya kayaknya tadi minjemnya sama itu juga. Keren ya?